Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Burnside Lemma, Wallace Enumeration Problem and Theorem. Di mana anggota kelompok 1 ada yang pertama Diviana Tiara Putri, yang kedua Evi Teguh Wuryaningrum, yang ketiga Muhammad Abdul Latif, yang keempat Muhammad Syahrul Fajar. Yang pertama kita akan membahas tentang Burnside Lemma. Burnside Lemma dinamai sesuai dengan matematikawan Britania William Burnside. Adalah sebuah teorema dalam teori grup, yaitu salah satu cabang matematika. Teorema ini memberikan rumus untuk menghitung jumlah orbit atau kumpulan elemen yang setara di bawah aksi grup dari suatu himpunan yang diberikan oleh aksi suatu grup pada himpunan tersebut. Yang pertama yang akan kita bahas adalah relasi ekuivalensi, di mana definisinya dapat dilihat sebagai berikut. Dalam Burnside Lemma, misalkan kita mendefinisikan suatu relasi ekuivalensi sedemikian sehingga untuk K1 dan K2 elemen K besar, K1 berelasi dengan K2 jika terdapat sigma di G sedemikian sehingga sigma bintang dioperasikan dengan K1 akan sama dengan K2. Sigma bintang menyatakan bahwa permutasi diterapkan pada pewarnaan himpunan N. Sigma bintang sama dengan sigma komposisi KI sama dengan K komposisi dari inverse sigma I, di mana semua I elemen dari N. Selanjutnya, teori dasar tentang teori grup yang relevan dengan pembahasan Burnside Lemma adalah himpunan invarian. Himpunan invarian dari sigma di K dinyatakan dengan invarian dalam kurung sigma yang dinotasikan dengan K elemen K besar sedemikian sehingga sigma bintang dioperasikan dengan K akan sama dengan K. Contoh yang pertama, misalkan pada pewarnaan 4 manik pada kalung, di mana N himpunannya 1, 2, 3, 4 dan C himpunan warna hitam dan putih, K grup pewarnaan K yang memetakan N ke C, dan suatu grup permutasi G yang anggotanya identitas permutasi 1, 2, permutasi 3, 4 dan permutasi 1, 2, 3, 4. Kemudian berikut merupakan 4 himpunan invarian yang sesuai dengan 4 permutasi di G. Untuk invarian dari identitas, anggotanya adalah semua grup pewarnaan karena setiap elemen K jika dioperasikan dengan identitas hasilnya akan dirinya sendiri. Kemudian untuk invarian 1, 2, 3, 4 yang dioperasikan dengan 1, 2, 3, 4 adalah 4 himpunan ini. Kemudian untuk yang selanjutnya sama. Selanjutnya adalah stabilizer dari K di G yang dinyatakan dengan ST indeks K yang dinotasikan dengan sigma elemen dari G sedemikian sehingga sigma bintang K sama dengan K, yaitu himpunan sigma di G yang ketika dioperasikan dengan K akan menghasilkan K. Contoh di bawah ini merupakan himpunan stabilizer untuk setiap pewarnaan di K. Selanjutnya adalah orbit. Orbit dari K di G dinyatakan dengan O indeks K yang dinotasikan dengan sigma K sedemikian sehingga sigma elemen dari G. Contoh di bawah ini merupakan orbit yang sesuai dengan setiap pewarnaan di K. Untuk orbit yang himpunan anggota himpunannya adalah dirinya sendiri, ini karena stabilizernya adalah semua sigma di G, yaitu ketika dioperasikan dengan sigma dia tidak akan berubah, akan tetap menjadi dirinya sendiri. Kemudian untuk orbit yang sama berarti ini memiliki stabilizer yang sama. Selanjutnya adalah Burnside Lemma. Diberikan suatu grup dari elemen-elemen di N
dan suatu grup permutasi G yang beraksi kepada N. Maka banyaknya orbit berbeda atau patterns dapat dihitung dengan 1 per kardinalitas dari G dikalikan dengan jumlah dari kardinalitas invarian sigma. Selanjutnya adalah aplikasi dari Burnside lemma. Aplikasi Burnside lemma yang pertama yaitu melanjutkan contoh 1. Dari contoh 1 kita telah mendapatkan himpunan invarian sebagai berikut. Dengan menggunakan Burnside lemma, kita dapat menghitung banyaknya pewarnaan yaitu 1 per kardinalitas G yaitu 4 dikalikan dengan jumlah dari kardinalitas invarian yang hasilnya adalah 9. Oleh karena itu kita punya 9 pattern seperti yang ditunjukkan di atas di contoh 3.4. Selanjutnya adalah pewarnaan titik pada persegi. Untuk menghitung kemungkinan pewarnaan titik-titik pada persegi, kita memberi label angka 1 sampai 4 dengan urutan searah jarum jam seperti gambar berikut. Setelah melakukan pelabelan seperti gambar yang sebelumnya, kita melakukan transformasi sigma di G yang merepresentasikan semua rotasi dan refleksi pada persegi. Yang pertama yaitu rotasi terhadap 0 derajat atau identitas transformasi. Pada rotasi ini tidak mengubah semua pewarnaan, sehingga banyaknya kemungkinan pewarnaan adalah sebanyak n pangkat 4. Kemudian rotasi 90 derajat. Rotasi ini membuat titik saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga kemungkinan pewarnaannya adalah titik dengan warna yang sama yaitu sebanyak n titik. Kemudian rotasi 180 derajat. Pada rotasi ini mengakibatkan pertukaran dua pasang simpul yang berhadapan, sehingga simpul-simpul dalam pasangan tersebut harus memiliki warna yang sama dan kemungkinan pewarnaannya sebanyak n pangkat 2. Kemudian yang keempat adalah rotasi 270 derajat. Rotasi ini mirip dengan rotasi 90 derajat, yaitu semua titiknya saling bertukar satu sama lain, sehingga satu-satunya titik tetap adalah pewarnaan dengan warna yang sama yaitu sebanyak n titik. Selanjutnya, dengan menggunakan Burnside lemma, didapat kemungkinan pewarnaan berbeda pada persegi menggunakan n warna yaitu 1 per 4 dikalikan n pangkat 4 ditambah n ditambahkan n kuadrat ditambah n. Kemudian gambar di samping merupakan kemungkinan pewarnaan dan transformasi persegi menggunakan dua warna. Baik, setelah dijelaskan mengenai Burnside lemma dan aplikasinya, selanjutnya kita akan membahas mengenai Pallias enumeration theorem. Namun sebelum itu, kita akan membahas dulu nih mengenai definisi dari indeksikel. Definisi indeksikel dari permutasi grup G adalah rata-rata dari AI pangkat C1 dikali A2 pangkat C2 dikali A3 pangkat C3 dan seterusnya pada semua permutasi di grup, di mana JK itu adalah jumlah sikel dengan panjang K di dekomposisi sikel disjoin dari G. Indeksikel sendiri atau ZG dari G itu diperoleh dari rumus yang sudah tertampil di layar. Selanjutnya adalah Pallias enumeration theorem. Misalkan S adalah sebuah himpunan dengan panjang S sama dengan R, dan C adalah himpunan pewarnaan dari S menggunakan warna C1, C2 hingga Cm. Jika grup permutasi G beraksi pada S untuk menginduksi sebuah relasi ekuivalensi di C, maka PG dalam kurung I sama dengan 1 hingga M dari CI, sigma I sama dengan 1 hingga M dari CI kuadrat, seterusnya hingga sigma I sama dengan 1 hingga M dari CI pangkat R adalah fungsi pembangkit dari banyaknya pewarnaan
tak ekuivalen pada S di C. Untuk memahami lebih lanjut mengenai Polias enumeration theorem dan index cycle, maka akan diberikan suatu contoh sebagai berikut. Tabel berikut merupakan semua permutasi di D8 dengan asosiasi monomialnya. Kolom paling kiri yaitu kolom G adalah permutasi yang ada di D8. J1 mempresentasikan jumlah sikel dengan panjang 1. J2 mempresentasikan jumlah sikel dengan panjang 2. J3 mempresentasikan jumlah sikel dengan panjang 3. Dan J4 mempresentasikan jumlah sikel dengan panjang 4. Misalkan permutasi I memiliki banyak sikel 4 dengan masing-masing sikel memiliki panjang 1, sehingga J1 bernilai 4 dan monomialnya adalah X1 pangkat J1 sama dengan X1 pangkat 4. Kemudian kita jumlahkan semua monomialnya dan kalikan dengan 1 per panjang dari D4 yaitu 8. Maka indeks sikelnya adalah PD8 dalam kurung X1, X2, X3, X4 sama dengan 1 per 8 dikali dalam kurung X1 pangkat 4 ditambah 2X1 kuadrat X2 pangkat 1 ditambah 3X2 kuadrat ditambah 2X4 pangkat 1. Misalkan kita ingin melihat konfigurasi warna jika kita memiliki warna merah, biru, dan putih. Maka kita substitusikan X1 sama dengan M plus B plus P, yang mana M itu mempresentasikan merah, B itu biru, dan P itu putih. X2 sama dengan M kuadrat plus B kuadrat plus P kuadrat. X3 sama dengan M pangkat 3 plus B pangkat 3 plus P pangkat 3, dan X pangkat 4 sama dengan M pangkat 4 plus B pangkat 4 plus P pangkat 4. X1, X2, X3, dan X4 ini kita substitusikan terhadap indeks sikel yang sudah kita dapatkan tadi, sehingga didapatkan PD8 dalam kurung M plus B plus P, M kuadrat plus B kuadrat plus P kuadrat, M pangkat 3 plus B pangkat 3 plus P pangkat 3, M pangkat 4 plus B pangkat 4 plus P pangkat 4. Kita dapatkan hasil akhirnya yang seperti tertampil di layar. Dari fungsi pembangkit ini, kita dapat menentukan banyaknya warna tak ekuivalen dengan 2 titik putih, 1 titik biru, dan 1 titik merah adalah 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai Polias enumeration problem. Baik teman-teman, setelah kita simak terkait penjelasan mengenai Polias enumeration, selanjutnya kita akan coba menganalisis terkait Polias enumeration problem. Jadi kita coba menganalisis bagaimana Polias enumerasi ini bekerja pada suatu permasalahan. Mari simak penjelasannya berikut. Oke, baik teman-teman, selanjutnya kita akan menerapkan pada kasus yakni menghitung tangga nada musik. Musik barat umumnya didasarkan pada sistem 12 nada yang berjarak sama. Jadi, meskipun not-not ini biasanya diberi nama berdasarkan huruf alfabet, untuk keperluan kita cukup menomorkan saja dengan 0 sampai 11. Nada-nada ini disusun menjadi oktav, sehingga nada berikutnya setelah 11 lagi 0, dan nada sebelum 0 diberi nama 11. Oleh karena itu, kita dapat menganggap sistem notasi berkorespondensi dengan bilangan bulat modulo 12. Dengan definisi ini, skala yang digunakan adalah himpunan bagian dari 0, 1, 2, hingga 11 yang disusun secara naik. Transposisi skala adalah transposisi seragam yang menggantikan setiap nada X pada skala X plus A modulo 12 untuk beberapa konstanta
A. Kemudian musisi itu akan mempertimbangkan dua hal skala menjadi setara jika salah satunya merupakan transposisi dari yang lain. Karena skala adalah himpunan bagian, tidak perhatian juga diberikan pada nada mana yang memulai skalanya. Pertanyaan yang kita selidiki dalam kasus ini adalah berapa banyak tangga nada tak setara yang terdiri dari nada yang tepat. Karena sifat siklik dari nama nada, kami dapat mempertimbangkan untuk menyusunnya urutan searah jarum jam dalam lingkaran. Pemilih nada untuk tangga nada kemudian menjadi pewarnaan. Jika kita katakan bahwa not yang dipilih berwarna hitam dan not yang tidak dipilih berwarna putih. Oke, perhatikan gambar 3.1 di bawah. Kita akan menunjukkan 3 skala 5 nada menggunakan konvensi ini. Perhatikan S2 dapat diperoleh dari S1 dengan memutarnya ke depan 7 posisi. Jadi kita putar S1 7 posisi, maka kita akan peroleh S2. Kemudian S1 dan S2 adalah setara dengan transposisi penjumlahan 7. Namun S3 tidak setara dengan S1 atau S2. Karena tidak dapat diperoleh dari keduanya melalui rotasi. Jadi perhatikan bahwa S3 itu dapat diperoleh dari S1 jika kita mengizinkan pengembalikan selain rotasi. Karena satu-satunya operasi yang diperbolehkan itu hanyalah transposisi yang berhubungan dengan rotasi, dan keduanya itu tidak setara. Kita telah memodelkan tangga nada musik secara matematis sebagai struktur diskrit bahwa kita dapat menggunakan teorema pencacahan Polya atau Polya Enumeration Theorem. Kemudian kelompok apa sajakah yang bertindak pada pewarnaan hitam putih pada simpel 12 konveraturan? Salah satu permutasi dalam grupnya adalah tau sama dengan 0, 1, 2, 3 sampai 11 yang sesuai dengan transposisi dengan satu nada. Dalam faktanya, setiap elemen golongan dapat direalisasikan sebagai pangkat karena hanya rotasi yang diperbolehkan dan tau adalah rotasi sekecil mungkin. Sehingga gugus yang bekerja pada pewarnaan gugus siklik berada 12 dilambangkan dengan C12 yang menggunakan 1, tau pangkat 2 hingga tau pangkat 11. Pada latihan 15.6.5 pada buku rujukan kita diminta untuk menuliskan semua elemen grup ini dalam notasi siklik. Untuk melakukannya kita dapat lakukan dengan mengalihkan tau pangkat I-1 dengan tau, atau kita dapat mengalihkan dengan tau kali tau pangkat I-1 untuk mencari taunya, untuk mencari tau itu sendiri gitu. Oke, selanjutnya setelah kita selesai melakukan perkalian tau pangkat I-1 dengan tau itu sendiri, maka kita akan dapat dengan mudah memverifikasi bahwa indeks dari siklusnya itu sama dengan PC12 X1 hingga X12 sama dengan X1 12 per 12 ditambah X2 pangkat 6 per 12 tambah X3 pangkat 4 per 6 tambah X4 pangkat 3 per 6 tambah X6 pangkat 2 per 6 tambah X12 per 3. Karena kita telah memilih pewarnaan menggunakan warna hitam dan putih, masuk akal untuk menggantikannya dengan XI sama dengan BI plus WI untuk semua I di PC12. Sekarang untuk menemukan jumlah skala K-not. Namun ada sebuah pintasan praktis yang dapat kita ambil untuk membuat fungsi pembangkit yang disusun terlihat lebih menarik, seperti yang bisa kita lakukan di bab 8 pada buku rujukan. Informasi tentang caranya banyak nada yang tidak termasuk dalam skala. Angka berwarna putih dapat disimpulkan dari nomor yang disertakan.
Dengan demikian kita dapat menghilangkan penggunaan variabel W dan menggantinya dengan 1. Nah, dengan demikian kita dapat menghilangkan penggunaan variabel W dan menggantinya dengan 1. Sekarang kita sudah dapat menemukan PC12 1 plus B, 1 plus B kuadrat hingga 1 plus B pangkat 12 itu akan sama dengan B pangkat 12 ditambah B pangkat 11 ditambah 6B pangkat 10 tambah 19B pangkat 9 ditambah 43B pangkat 8 ditambah 66B pangkat 7 tambah 80B pangkat 6 ditambah 66B pangkat 5 tambah 43B pangkat 4 ditambah 19B pangkat 3 ditambah 6B kuadrat tambah B plus 1. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa banyaknya skala dengan nada K adalah koefisiennya di BK. Oleh karena itu, jawaban atas pertanyaan kita di awal bab tentang jumlah tangga nada 6 nada adalah 80. Baik, terima kasih teman-teman. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.